Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia di hari yang telah dikuduskan Tuhan kepada kita semua. Hari ini yang melayani adalah ada Kak Serli. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat. Ada Kak Sigis. Ayo semua bangkit berdiri, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ayo, 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 cepatlah. Walaupun kita di rumah, tetapi itu tidak membuat semangat kita untuk menyembah Dia, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la, lili-lili, bunga-bunga pun bernari, goyang kanan dan kiri. Kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Adik-adik, kenapa ya kita masih beribadah di rumah? Karena masih ada virus corona. Kak Serli, Kak Sigis mengajak kita semua, bahkan semua kakak-kakak pelayan mengajak kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah harus menggunakan masker, tapi kalau tidak ada keperluan di luar, tidak usah ikut mama. Kalau mama mau pergi pasar, mau ikut, jangan. Tidak boleh ya, karena kita harus menjaga kesehatan kita. Sering-sering cuci tangan. Makan makanan yang dimasak oleh mama dan papa di rumah. Jangan belanja sembarang, jangan bermain dengan teman-temannya di luar. Di sana ada temanku berkumpul, mau nak ke sana bermain. Tidak boleh dulu ya. Harus bermain dengan adik di rumah, bermain dengan kakak di rumah. Tidak boleh keluar rumah untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Untuk sekarang ini perlu kita harus menjaga kesehatan kita. Kita tidak boleh main-main dengan virus corona. Sudah banyak orang-orang di sana yang meninggal karena itu, karena virus. Tetapi kita juga tidak boleh takut. Yang perlu kita lakukan adalah jaga kesehatan supaya kita selalu sehat. Nah, adik-adik, semua mau menjaga kesehatan? Harus menjaga kesehatan. Karena Tuhan sudah sayang kepada kita. Tuhan memberikan tubuh kita ini untuk dijaga, untuk dipelihara. Untuk itu mari kita angkat pujian, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak-Nya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya, mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, pagi ini kami senang sekali boleh duduk bersama, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu sekalipun lewat video. Tapi kami bersyukur Tuhan senantiasa menjaga dan memberikan kami kesehatan. Kami mau mendengar firman-Mu, ajar kami agar kami boleh menggunakan telinga kami dengan baik dan menyaksikan cerita kakak pelayan. Kami semua telah siap. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini Kak Serly akan bercerita tentang anggur. Kak Serly percaya semua yang duduk saat ini nonton video, duduk beribadah lewat video ini, tentu sudah pernah melihat anggur. Bahkan pasti pernah makan anggur. Pada umumnya anggur rasanya manis. Adik-adik, di Alkitab ada cerita tentang pohon anggur. Adik-adik tahu? Ada seorang bapak. Bapak ini bernama Bapak Nabot. Dia punya kebun anggur yang letaknya berada dekat istana Raja Ahab. Ketika Raja Ahab melihat kebun Bapak Nabot, wah, ternyata kebun itu bagus dan menghasilkan anggur yang banyak. Raja Ahab kemudian menghampiri Bapak Nabot. Dia mengatakan kepada Bapak Nabot, bolehkah kebun anggurmu itu kau berikan kepada saya tukar dengan kebunku. Karena kebunmu itu berdekatan dengan tempat tinggal saya. Tapi Bapak Nabot, adik-adik, menjawab, maaf, saya tidak bisa memberikan kebun saya itu. Karena kebun itu adalah milik keluarga saya. Peninggalan nenek moyang saya. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Raja Ahab kembali ke rumahnya. Di rumahnya, dia sangat kesal, dia sangat marah, sampai-sampai dia tidak mau makan, adik-adik. Istrinya melihatnya, Isabel melihat, kemudian dia bertanya, apa yang membuat Raja Ahab marah, apa yang membuat Raja Ahab kesal, sehingga dia tidak mau makan. Akhirnya Isabel tahu. Isabel kemudian membuat sebuah surat. Dia berbohong, sebuah surat mengatasnamakan raja yang isinya, adik-adik, sampai membuat Bapak Nabot dibunuh oleh orang-orang. Karena orang pikir bahwa yang memerintahkan itu adalah Raja Ahab. Dan akhirnya Bapak Nabot mati. Isabel kemudian menghampiri Raja Ahab. Dia katakan, ambillah kebun itu. Nabot pemilik kebun itu sudah mati. Ahab kemudian berdiri, dia datang ke kebun itu. Tetapi Tuhan menghampiri Ahab. Dia katakan kepada Ahab bahwa perbuatan Ahab dan istrinya itu adalah perbuatan dosa. Mengingini kepunyaan sesama dengan cara yang tidak baik, itu adalah perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa itu akan mendatangkan hukuman terhadap Raja Ahab. Adik-adik, tidak lama kemudian terjadi perang antara Aram dan Israel. Di dalam perang itu, Raja Ahab ikut di dalamnya. Dan di dalam perang itu, Raja Ahab akhirnya meninggal di dalam peperangan. Dan adik-adik tahu, seperti firman Tuhan, darah Raja Ahab dijilat anjing. Menakutkan sekali ya adik-adik, ngeri sekali ya. Tetapi yang mau ditegaskan dalam firman Tuhan hari ini buat kita, jangan mengingini kepunyaan sesama kita. Dan itu jelas di dalam hukum ke-10, perintah Tuhan. Kita tidak boleh mengingini kepunyaan sesama kita, apalagi dengan cara yang tidak baik. Mungkin adik-adik bertanya, jadi bagaimana dong supaya keinginan kita bisa tercapai?
Bagaimana supaya keinginan kita tercapai? Kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan memberikan apa yang kita inginkan dengan cara Tuhan sendiri. Seperti dikatakan di dalam Yakobus. Boleh, ayo adik-adik mari kita lihat di Yakobus. Firman Tuhan mengatakan apa di Yakobus? Kak Serli bacakan ya. Yakobus 4 ayatnya yang kedua mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Jadi adik-adik, ketika kita menginginkan sesuatu, jangan ambil punya orang, tetapi berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yakin percayalah bahwa doa anak-anak Tuhan akan senantiasa diberkati, didengarkan oleh Tuhan. Adik-adik, cerita kita hari ini boleh nanti dibuka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 21 sampai 22. Ceritanya menarik sekali. Yang jelas dalam cerita kita di minggu ini kita diajar untuk senantiasa rajin berdoa, dan ketika kita memiliki keinginan, mintalah kepada Tuhan. Jangan mengambil hak atau milik orang lain, apalagi dengan cara yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh Isabel dan Ahab. Amin firman Tuhan. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Serli, mari kita angkat pujian. Ku telah dengar cerita tentang perbuatan Allah. Ku telah dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Semua mempersiapkan persembahannya. Persembahan kita juga berupa hati kita untuk menyembah Dia, berupa tubuh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian, berilah yang baik, berilah yang baik. Yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali semua melipat tangan. Kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang mengajarkan kepada kami untuk tidak menginginkan kepunyaan sesama kami, dan mengajarkan kepada kami untuk selalu setia berdoa kepada Tuhan ketika kami menginginkan sesuatu, dan ajarkan kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kami inginkan sesuai dengan kebutuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa taat akan firman-Mu. Pagi ini kami mau berdoa buat kami semua. Kiranya Tuhan selalu mengasihi dan memberkati kami, menjaga kami, memberikan kami kesehatan, bahkan secara khusus menjauhkan kami dari virus corona. Kiranya kami senantiasa bertumbuh di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan juga senantiasa mengasihi dan menjaga, memberkati mereka. Terkadang
karena pekerjaan mereka harus meninggalkan rumah. Kiranya Tuhan juga jaga mereka ketika di luar rumah, dan ketika kembali mereka tetap dalam keadaan yang aman, sehat, dan semua itu membuat kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kakak-kakak pelayan kami, sekalipun kami sudah rindu bertemu secara langsung, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, kiranya Tuhan juga senantiasa mengasihi kakak-kakak pelayan kami dan selalu setia melayani kami dengan cara membuat video ibadah seperti ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, mungkin ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan pulihkan keadaannya. Mungkin ada yang berduka, Tuhan hiburkan mereka, sehingga pada hari-hari yang akan datang mereka senantiasa bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat doa kami juga pada pagi ini, kami tetap mendoakan pemerintah kami agar Tuhan Yesus berikan hikmat, agar boleh memutus mata rantai penyebaran virus corona, sehingga daerah kami, bahkan negara kami ini boleh menjalani kehidupan seperti sebelum-sebelumnya tanpa adanya virus corona. Sungguh Tuhan, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, karena kami rindu Tuhan senantiasa memberkati kami dan menjaga kami dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Jika sepanjang ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ampuni kami dan ajar kami senantiasa menjadi anak yang dengar-dengaran. Ini doa kami, di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan waktu yang indah buat kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Karena itu mari kita angkat pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dah.